you like that? You gon' like that? Da 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 da. How you like that? Bada bing, bada boom, boom, boom. How you like that? Da 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 da. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Rina Nenggolan yang akan membahas tentang bahasa Java. Nah, kali ini kita akan membahas tentang Java Method. Nah, metode dalam Java merupakan sekumpulan statement yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan tugas tertentu. Nah, tujuannya yaitu untuk memecah program kompleks menjadi bagian-bagian kecil, sehingga nantinya dapat kita gunakan secara berulang-ulang tanpa harus menulis baris kode yang sama. Nah, berikut ini adalah struktur dari sebuah metode. Ya, yang pertama kita buat modifier. Nah, apa sih modifier itu? Nah, modifier itu digunakan untuk menentukan hak akses terhadap metode. Nah, selanjutnya ada return type. Nah, return type ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada method void dan yang kedua itu ada method return. Nah, kemudian ada nama metode. Nah, nama metode ini akan kita buat sesuai dengan keinginan kita. Nah, yang terakhir itu ada parameter list. Nah, parameter ini akan digunakan untuk mengoperasikan sebuah nilai yang bersifat opsional. Oke, sekarang kita akan membuat contoh metode void yang dimana ini tidak memiliki nilai kembali. Nah, contohnya kita akan membuat di sini public static. Kita buat tipe data string, kemudian ada tulisan sama dengan misalnya kita buat selamat belajar metode dalam Java. Selamat belajar metode dalam Java. Oke, setelah itu kita akan membuat public di bawah sini ya. Kita buat public static void. Cetak tulisan dalam kurung, lalu kita buat di sini kurung siku. Nah, setelah itu kita akan out println, kita buat system out println. Nah, kemudian dalam kurung tulisan. Nah, setelah itu kita buat lagi public static void di sini. Public static void. Nah, cetak nama. Kemudian kita buat dalam kurung string nama. Oke. Nah, kita buat kurung krawal lagi di sini. Nah, setelah itu kita akan buat sistem out println. Nama saya adalah Nah, kita buat di samping ini plus nama. Oke. Setelah itu kita buat sini public static void. Main dalam kurung string, kemudian kita buat kurung siku args. Nah, kita buat kurung krawal di sini. Oke, setelah itu kita akan cetak tulisan dalam kurung
Nah, kemudian cetak nama. Nah, misalnya kita buat namanya Rinai Eka Nainggolan. Nah, kita akan coba running program ini. Nah, keyword static ini berfungsi agar variabel atau metode yang kita buat dapat digunakan langsung dalam program utama tanpa harus membuat objek. Di sini outputnya sudah keluar, yaitu selamat belajar metode dalam bahasa Java. Nama saya adalah Reneka Ninggolan. Nah, jika kita lihat lagi metode cetak tulisan akan menampilkan nilai dari variabel tulisan, di mana sebelumnya telah kita deklarasikan langsung nilainya sekaligus. Sedangkan pada metode cetak nama, kita akan mengoper sebuah nilai di dalam parameter yang kemudian akan disimpan dalam variabel nama, lalu dicetak. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode return value. Nah, yang dimaksud dengan metode return value ini artinya kita akan mengembalikan sebuah nilai pada fungsi atau metode kita. Lalu nilai kembalian tersebut akan sesuai dengan tipe data yang kita gunakan. Oke, kita akan membuat sebuah program metode return. Nah, kita hapus dulu yang ini. Nah, setelah itu kita akan buat public static string nama. Kemudian kita buat namanya, nama kita sendiri saja, Rinai Eka Nainggolan. Kemudian kita akan buat lagi di sini public static void. String maksud saya, string. Kita buat get nama. Get nama dalam kurung, kemudian kita buat kurung kurawal. Nah, kita akan masukkan return-nya. Return nama. Oke, setelah itu kita buat di sini public static integer. Public static integer. Hitung umur. Nah, kita buat tipe data integer lahir, karena lahir itu merupakan sebuah angka ya. Demikian juga dengan sekarang, kita buat integer sekarang. Maksudnya tahun sekarang. Nah, kita buat kurung kurawal di sini. Kemudian kita masukkan tipe data integer umur. Nah, umur itu kan umur itu adalah tahun sekarang dikurang dengan tahun lahir. Jadi kita buat sekarang dikurang dengan lahir. Nah, kita buat di sini return umur. Oke, setelah itu kita akan buat public static void main, dalam kurung kita buat string, kemudian kurung siku, lalu args. Nah, di sini kita buat kurung kurawal lagi. Oke, setelah itu kita masukkan tipe data string nama saya. String nama saya. Dan itu sama dengan get nama. Kita buat dalam kurung, oke. Nah, kita akan mengeksekusi nama saya. System out println dalam kurung kita buat nama saya. Titik 2. Kemudian ini akan kita tambah dengan nama
saya. Oke. Oh, ini sistem out ya, enggak. Nah, setelah itu kita akan membuat tipe data integer umur saya. Integer umur saya itu sama dengan hitung umur. Nah, kita masukkan tahun lahir kita, yaitu 2002, kemudian koma tahun sekarang, 2021. Oke. Setelah itu kita akan membuat sistem out println. Nah, kita buat dalam kurung umur saya itu ditambah dengan umur saya. Oke. Setelah itu kita akan coba running program ini. Kita tunggu hasilnya. Nah, outputnya sudah keluar ya. Nah, jika kita perhatikan dalam program di atas, kita menggunakan keyword return untuk tiap metode. Namun, tipe data untuk tiap metode berbeda sesuai kebutuhan kita. Nah, fungsi return adalah untuk mengembalikan nilai ke dalam fungsi itu sendiri. Intinya, nilai yang dikembalikan akan disimpan dalam nama metode. Nah, inilah sebabnya kita dapat mencetak atau memindahkan nilai dari metode return ke dalam variabel. Nah, contohnya kita memindahkan nilai get nama ke dalam variabel nama saya. Meskipun demikian, sebenarnya saya bisa saja langsung mencetaknya. Nah, demikianlah penjelasan tentang Java method kali ini. Sekian dan terima kasih.